Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahra Mukmainah dengan NIM. Nama saya Fakria Nadifa dengan NIM. Nama saya Naura Sabita dengan NIM. Kami dari kelas ST29 Responsi 1 dengan kelompok B dan subkelompok B2. Pada hari ini kami akan melakukan praktikum mandiri berjudul Selamat menyaksikan. Nah, apa sih tujuan praktikum kali ini? 1. Mengetahui proses perkaratan pada paku. 2. Mengetahui proses korosi pada paku berdasarkan larutan yang berbeda. 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkaratan pada paku. Oke, di sini ada yang namanya pengertian dari korosi. Korosi itu adalah proses kimia yang merusak logam menjadi senyawa yang lebih stabil secara kimia, dan korosi juga dikenal sebagai perkaratan. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab dari korosi. Yang pertama itu ada air dan kelembapan udara. Lalu yang kedua ada elektrolit. Dan yang ketiga ada permukaan logam yang tidak rata. Serta yang keempat ada terbentuknya sel elektrokimia. Nah, untuk selanjutnya ada proses terjadinya korosi dan dampak korosi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya adalah proses terjadinya korosi. Logam bersentuhan dengan elektrolit dan pada anoda bereaksi oksidasi, sedangkan pada katoda bereaksi reduksi. Kemudian terjadi pembentukan karat, di mana ion yang terbentuk pada anoda dan hidroksida yang terbentuk pada katoda menghasilkan senyawa FeOH2 yang kemudian teroksidasi menjadi FeOH3 dan kemudian mengering dan membentuk karat besi. Dampak korosi. Korosi pada logam dapat berdampak buruk. Korosi dapat menyebabkan penipisan dan perlapuhan logam, keracunan makanan jika korosi terjadi di penyimpan makanan, mencemari lingkungan, menurunkan estetika, dan menurunkan sifat-sifat logam seperti konduktivitas. Alat dan bahan yang digunakan adalah Air, cuka, soda, paku yang sudah diamplas, Minyak dan 4 buah wadah. tuang larutan pada wadah, lalu masukkan pakunya. Diamkan paku selama seminggu untuk mengetahui proses korosinya. Setelah didiamkan selama seminggu, proses korosi mulai terlihat ditandai dengan terdapatnya perkaratan pada paku. Untuk paku yang direndam oleh air, terjadi sedikit perkaratan tetapi tidak terlalu signifikan, mungkin karena waktunya yang kurang lama. Lalu, untuk minyak, sama sekali tidak terjadi proses perkaratan. Lalu, untuk cairan soda, terjadi proses perkaratan. Lalu, untuk paku yang direndam oleh cairan cuka, terjadi proses perkaratan yang sangat signifikan ditandai dengan perubahan larutan menjadi keruh. Jika kita lihat paku lebih dekat, maka akan terlihat perkaratan yang terjadi pada paku. Di sini terdapat paku yang direndam oleh cuka, di mana paku mengalami korosi secara keseluruhan dan keadaan paling cepat terjadi korosi dibandingkan dengan keadaan yang lain. Dilihat dari perubahan air pada cuka dan perubahan warna pada paku. Hal ini dikarenakan asam lebih cepat menyebabkan korosi. Selanjutnya di sini terdapat paku yang direndam oleh larutan soda, di mana paku juga sama-sama mengalami korosi. Hal ini dikarenakan larutan soda merupakan larutan basa kuat yang dapat merusak lapisan pelindung oksida besi dan membuat besi lebih rentan teroksidasi. Hanya saja tingkat kecepatannya tidak secepat larutan cuka. Lalu selanjutnya terdapat paku yang direndam oleh air dan mengalami korosi. Lalu terdapat juga paku yang direndam oleh minyak tapi tidak mengalami korosi sama sekali. Hal ini disebabkan karena larutan minyak tidak memiliki air dan oksigen yang bebas. Padahal air dan oksigen merupakan faktor utama dalam proses korosi besi. Dari praktikum ini, kita dapat menyimpulkan bahwa korosi atau perkaratan adalah proses oksidasi pada logam sehingga mencapai kondisi yang lebih stabil. Proses korosi memerlukan oksigen dan air. Korosi terjadi lebih cepat di lingkungan dengan tingkat keasaman yang ekstrim.